Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita di tempat ini. Seberapa banyak kita yang merasakan kasih Tuhan selama 1 minggu ini. Penyertaannya tidak pernah berhenti. Amin. Yes, Yesaya pasal 25 ayat ke-1 mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau. Aku mau menyanyikan syukur bagi namamu. Sebab penuh kesetiaan Engkau telah melaksanakan rancangan-rancanganmu yang ajaib sejak dahulu kala. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau gak pernah jauh dari hidup kami. Kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang luar biasa membuat mulut kami penuh dengan pujian di hadapan-Mu. Betapa kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab itu kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Oh, kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Yesus. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, yes, akan Engkau. Sebab hanya Kau yang layak dipuji Tuhan, yang
Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. And you break every stronghold, Lord. Shine through the shadows. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. And you break every stronghold. Jesus. Burn like a shout, Jesus. Shout Jesus in the mountain. Jesus yes. Jesus light the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, Jesus, Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus dengan imanmu katakan, Jesus in the darkness over every enemy. Yes, Jesus for my family. I speak the holy name. Jesus, 'cause your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Yes, your name is love. Jesus, Jesus. Shine through the shadows, burn like a fire. Pakai imanmu katakan, yes, your name is power. Yes, amen. Your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Sebab namamu adalah sebuah kekuatan buat kami, Tuhan. Kekuatan kami berasal daripadamu, Tuhan. Di situ ada kekuatan, di situ ada pengampunan, di situ ada pemulihan. Kami mau mengangkat tangan kami mau katakan, Shalom, Shalom Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah airnya, diberkatilah udaranya. Kami yakin dan percaya ada pemulihan besar buat negeri tercinta kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Gemah ripah lo Cinawi. Kau berkati presiden kami Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran. Kau berkati setiap jajaran menteri, DPR, MPR, bahkan semua pemerintahan sampai di RT RW yang Kau berkati. Engkau jagai, tambahkan hikmat, berikan kesehatan, berikan panjang umur. Kau tambahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil itu berasal daripadamu, sehingga negeri kami makin hari makin maju, makin hari makin luar biasa. Sebab kami yakin dan percaya ada hati Tuhan buat bangsa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, kami juga memberkati Rock International Ministry. Tuhan, kami memberkati Tuhan Bapak Gembala senior kami Bapak Timotius Arifin dan Ibu Vivi, Bapak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy, dan juga Bapak Gembala tercinta kami Bapak Hartono dan Ibu Linda. Dimanapun beliau berada Tuhan, hikmat Tuhan ada buat setiap pemimpin kami, buat setiap pemimpin kami Tuhan.
ada buat setiap mereka Tuhan. Engkau berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan hikmat-Mu sehingga kemanapun mereka melangkah, tanda-tanda ajaib dan mukjizat Tuhan itu nyata di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di Rock International Ministry hari ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan, taruh perkataan firman-Mu dalam mulutnya Tuhan, sehingga setiap apa yang diperkatakan itu berasal daripada hati Allah. Dan kami juga memberkati Rock Pantai Indah Kapuk Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap jemaat yang ada di Rock Pantai Indah Kapuk ini Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, makin hari makin serupa dengan Tuhan, makin hari makin lekat dengan hati Tuhan, sehingga setiap orang yang melihat kami melihat Yesus dalam diri kami. Nah, sebab itu Tuhan, kami mau terus memuliakan nama-Mu, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Mari yang siap memuji Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kasih tos kanan kiri saudara, katakan mari bersuka cita bersama Tuhan. masih mau bersorak-sorak buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorak
kita di sini percaya bahwa Tuhan Yesuslah sumber perlindungan dan pengharapan kita. Wow, haleluya. Berikan tos kanan kiri saudara, katakan, Tuhanlah sumber perlindungan dan pengharapan kita. Haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan suara gembala senior. Shalom semua warga kerajaan. Tuhan itu punya hobi yang saya ulang-ulang sampaikan kepada Anda. Pertama, dia hobi menurunkan orang yang angkuh dari kedudukan yang tinggi. Masih ingat apa yang dia lakukan pada Lucifer? Dia buang keluar dari sorga. Tetapi Tuhan punya hobi yang mengangkat orang dari dalam debu, dari dalam lumpur, dan didudukan bersama dengan para bangsawan bangsanya. Perkataan humble atau miskin, tetapi juga itu artinya rendah hati, ani atau anau. Di dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 11 ada seseorang bernama Yeftah. Yeftah ini disebutkan dengan jelas anak dari seorang perempuan sundal. Harlot ini ya pelacur. Dan apa yang terjadi ketika saudara daripada istri yang resmi itu bertumbuh dewasa, mengusir dia keluar, sebab engkau adalah anak daripada wanita idaman lain. Dan saudaraku, kita tahu bagaimana rejection. Rejection itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi dalam ayat pertama dikatakan dia seorang yang gagah perkasa. Jadi aneh sekali, dari tempat yang rendah, yang tempat paling rendah kan dibilang anak haram jadah zaman dulu ya. Sekarang nih banyak sekali yang memang tidak berbapak atau tidak punya status. Ada kabar baik buat kita semua. Firman Allah mengatakan ketika dia diusir keluar, dia mencari apa? Di jalanan, ya. Kita masih ingat dengan Mike Tyson. Dia berkata, Tyson is not my father. Dan ibunya juga tidak tahu siapa yang menghamili dia. Tetapi karena itu dia pergi ke jalanan dan menjadi seorang fighter. Di sana dia bergaul dengan orang-orang yang salah. Dengan petualang-petualang. Hati-hati dengan pergaulan kita. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Tetapi masa kini dan masa depan kita yang tentukan sendiri. Kita tahu akibat bergaul dengan orang-orang ini, dia punya satu yaitu kebiasaan yang buruk, yaitu terlalu gampang janji. Kita tahu bagaimana Tuhan mengurapi dia. Ketika dalam krisis secara nasional, ketika Israel diserang oleh bangsa Amon, para penatua datang, tolonglah Yeftah, jadilah kapten atas kami. Jadilah pemimpin, jadilah komandan atas kami. Loh, kamu ngusir aku. Sekali biasa saudara, ada tiba waktunya kita dibutuhkan. Tenang saja. Saya ngalami kalau saya ditendang, diusir atau apapun, akan tiba waktunya Tuhan yang menerangkan pada mereka. Tetapi sayang sekali, dia membuat satu vow yang sangat sembarangan. Apapun yang keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan firman Allah mengatakan, begitu dia keluar, putri kandung satu-satunya keluar, saya menari-nari. Mungkin belajar daripada Miriam ya, saudara daripada Musa dan Harun. Dan begitu dia menyesal luar biasa. Ada berapa pendapat bahwa dia benar-benar mengorbankan anaknya. Tapi kita tahu itu bertentangan dengan firman Allah. Karena ayat selanjutnya mengatakan putri daripada Yeftah tidak pernah menikah lagi seumur hidupnya. Dia menangisi keperawanannya. Jadi dia tidak pernah menikah. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita pelajari? Pertama-tama, kalau orang menuduh kita tentang masa lalu kita, ingatkan iblis tentang masa depannya. Kalau iblis ingatkan saya tentang perbuatan-perbuatan bodoh yang pernah saya lakukan, saya ingatkan masa depannya, yaitu neraka yang apinya tidak pernah padam. Kalian saudara jangan mau diintimidasi, dan percayalah ini pengharapan buat setiap kita. Masa lalu kita, yesterday is gone forever. Tetapi masa kini, hati-hati apa yang kita bergaul, dan masa depan, hati-hati dengan apa yang kita katakan. Tuhan memberkati kita warga kerajaan. Bersikaplah sebagai putra-putri raja dalam nama Yesus. Amin.
bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih
Ajar kami pagi hari ini untuk mengerti kebenaran firman-Mu melampaui segala apa yang kami ketahui. Sebab Tuhan, Engkau lebih dahsyat, lebih mulia dari apapun juga. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama saudara katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Ini gak luar biasa kalau gitu. Apa kabarnya? Nah iya. Saudara, tema kita di seluruh cabang di Rock Ministry di bulan ini kita berbicara tentang exalting the lowly, ya. Kalau saudara melihat tema kita, dari sini kita bisa perhatikan bahwa saya dan saudara coba diarahkan untuk sampai kepada mengerti tentang apa yang harus kita persiapkan di sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Karena begini, preparation itu tidak terjadi begitu saja. Ada sebuah proses untuk sampai pada sebuah tahapan yang namanya persiapan. Nah, makanya sampai kepada persiapan yang seperti apa yang sebenarnya Tuhan sedang rancangkan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, kita perlu punya pengertian yang benar ketika nanti yang dipercayakan Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, itu yang harus terjadi. Nah, makanya exalting the lowly itu menjadi hal yang penting untuk saudara dan saudara pahami. Nah, saya ingin bagi buat saudara bagaimana orang yang rendah from lowly become representative of Christ's kingdom. Ya, karena tujuan daripada kehidupan kita adalah to be rock. Katakan bersama saya, to be rock. Ini bukan soal gereja, saudara. Gak ada hubungan dengan nama gereja kita. Kebetulan aja namanya Rock Ministry. Tapi memang goal kekristenan itu bukan masuk sorga. Yang suka masuk sorga pasti akan bingung. Ya, goal kekristenan bukan masuk sorga. Goal kekristenan bukan masuk sorga. Kalau saudara berpikir goal kekristenan masuk sorga, nggak ada bedanya kita sama agama lain. Nggak ada bedanya. Apa yang hilang dari gereja sekarang adalah keserupaan. Orang kejar sorga tanpa keserupaan nggak bisa, saudara. Goal kekristenan adalah keserupaan, selesai. Bukan masuk sorga. Sayang sekali William Tyndale menerjemahkan Alkitab dengan pemahaman-pemahaman reformasinya yang berpikir bahwa kemudian kekristenan, oh jadi Kristen supaya saya masuk sorga. Tapi dia lupa bagaimana kita harusnya memiliki keserupaan dengan Kristus. Saudara dan saya harus diarahkan kepada pemahaman ini. Nah, makanya to be rock itu bukan karena nama gereja kita GBI Rock, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang saya dan saudara harus menjadi perwakilan kerajaan Allah di muka bumi. Kita adalah gambar Kristus di muka bumi, personifikasinya. Saya dan saudara harus menjadi sebuah perwakilan yang mewakili dari yang mengutus. Haleluya. Nah, makanya exalting the lowly di situ ada dua kata kan, exalt dan ing. Artinya ada kalimat kerja aktif di situ. Berarti saya dan saudara menjadi pribadi yang ditinggikan, yang kemudian nantinya saya dan saudara juga menjadi pribadi yang sama, meninggikan pribadi yang meninggikan. Siapa di sini dalam hal ini? Kristus, nggak ada yang lain. Nah, makanya from lowly become representative of Christ's kingdom. Nah, saya mengajak kita untuk melihat ayat ini dulu. Ini ayat yang mendasari pembahasan kita di sepanjang bulan ini, dan dari minggu kemarin dan minggu sebelumnya kita sudah belajar banyak ya di gereja ini. Saudara bisa juga lihat ada banyak di YouTube Gereja Rock Ministry membahas tentang exalting the lowly. Tapi coba kita baca ayat ini ya, Lukas 1 ayat 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan apa? Orang-orang yang rendah. Baik,
Pertanyaannya sederhana, apa maksudnya meninggikan orang-orang yang rendah? Siapa orang-orang yang rendah di sini? Saudara, kata rendah di situ atau lowly itu adalah tapeinos. Yang punya pemahaman gini, sebuah kondisi derajat kehidupan yang rendah karena sebuah keadaan. Jadi kata rendah di situ artinya adalah orang-orang yang memang direndahkan karena sebuah kondisi derajat kehidupan yang mungkin gak mampu untuk dia capai. Ini disebut sebagai orang-orang yang rendah. Jadi ini lowly ini adalah sebenarnya sama dengan orang-orang yang lawlessness, ketiadaan hukum. Jadi lowly di sini adalah sebuah kondisi kehidupan yang sangat rendah. Tapi gak gitu juga. Lowly juga orang yang ditinggikan ini siapa? Adalah orang-orang yang mengalami tertekan. Tertekan lewat apa? Mungkin pergumulan kehidupan. Mungkin kita tertekan karena situasi dan kondisi. Mungkin kita tertekan karena omongan orang tentang kita. Mungkin kita tertekan karena masa lalu kita, keberadaan kita hari ini, sehingga aktualisasi diri kita nggak bisa keluar. Ada sesuatu yang menekan kita dari masa lalu, membuat kita nggak bisa maksimal hari ini. Saya dan saudara coba bertanya-tanya bolak-balik, kenapa saya belum sampai pada tahapan yang sebenarnya Tuhan sudah siapkan buat saya. Tapi kenapa saya tetap ada di posisi itu? Karena mungkin ada tekanan-tekanan. Nah, Tuhan mau meninggikan orang-orang yang rendah ini. Lalu kemudian siapa? Orang-orang yang mengalami hinaan. Ya, hinaan. Tapi nggak cuma sampai di situ, tetapi lowly spirit juga, secara spirit juga mengalami rendah. Siapakah orang-orang ini? Anda dan saya. Selamat malam. Nggak ada orang mau dianggap rendah, saudara. Tapi jujur, sebelum ada Yesus, kita semua ada di sini. Siapa itu kita? Bahkan, maaf saya harus bilang buat saudara, bahkan ada orang yang sudah melayani, dia ada di gereja tiap minggu, mentalitas ini masih ada. Masih ada. Nyanyi di gereja, nyanyi, nangis, semua air dari gorong-gorong keluar. Tapi tetap mentalitas lowly spiritnya masih ada. Nah, Tuhan bilang dia mau meninggikan, Tuhan punya purpose. Ada sebuah tujuan di mana orang itu harus mengalami peninggian. Karena apa? Karena Anda dan saya diciptakan serupa dengan Tuhan dan segambar dengan Dia. Artinya begini, kita punya tugas dari yang mewakili kita. Saudara, makanya dibilang ini lowly spirit, apalagi a birthing. Wah, ini orang-orang yang mengalami dipermalukan, nggak ada pada posisinya. Inilah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang rendah atau tapeinos itu. Tuhan mau meninggikan orang-orang yang rendah. Saya punya sebuah cerita tentang bagaimana Israel adalah sebuah bangsa yang mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi karena mereka diperbudak, mereka jadi budak kurang lebih hampir 400 tahun di tanah Mesir. Mereka menjadi orang yang kehilangan identitas mereka sebagai umat pilihan. 400 tahun perbudakan, saudaraku, membuat mereka nggak tahu tentang budaya yang sesungguhnya, siapa yang harus mereka sembah. Mereka mulai menyembah seperti orang pada umumnya menyembah di Mesir. Makanya waktu dibawa keluar dari Mesir, saudaraku, pada tanah perjanjian, mereka memiliki kebingungan karena mereka nggak terbiasa dengan sebuah situasi dan kondisi yang seperti itu. Mereka masuk di padang gurun. Saya beritahu buat saudara, padang gurun itu bukanlah akhir dari segala sesuatu. Padang gurun adalah testing ground dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan izinkan kita lewati padang gurun. Makanya kalau ada orang lewat padang gurun, saya nggak akan tengking, biarin. Kenapa? Dia perlu ketemu Tuhan di padang gurun. Saudara, kalau engkau sedang mengalami ujian padang gurun, jangan cari pendeta. Shalom. Kalau saudara sedang diuji di padang gurun, jangan cari pendeta. Karena pendeta juga sama-sama di padang gurun. Saudara, waktu Musa pimpin jutaan orang, dia juga sama-sama ada di padang gurun. Tapi yang membuat beda perspektifnya. Apa yang membuat beda? Musa tahu apa yang dia lakukan, dia ketemu Tuhan. Pertanyaannya, yang lain gak ketemu Tuhan. Jadi kalau saudara dalam sebuah kondisi yang direndahkan, diremehkan, dilecehkan, dihina, dihianati, difitnah dan sebagainya, jangan berontak.
Kalau saudara berontak, saudara nggak punya potensi untuk mengalami exalting. Karena waktu Anda berontak, saudara juga nggak bisa exalt the Lord. Makanya bangsa ini begitu keluar, mereka nggak tahu gimana caranya meninggikan Tuhan. Kenapa? Mereka too much problem. Terlalu banyak yang mereka pikir nggak bisa terjadi ini kayak begini terus nggak mungkin. Nah makanya mari saudara dan saya harus melihat dengan sebuah mentalitas yang berbeda. Jadi Tuhan nggak mau saudara kita tetap ada di mentalitas ini. Nah dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, siapa saudara? Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah apa? Mengaruniakan kepada kita segala apa? Kenapa berkatnya rohani saudara? Coba kalau saudara baca Alkitab, jangan kayak baca koran Bapak Ibu. Anda harus baca dengan hikmat Tuhan supaya firman itu mengubahkan kehidupan kita. Kenapa nggak dibilang berkat jasmani? Kenapa dibilang berkatnya rohani? Sederhana, karena setiap hari yang kita alami adalah peperangan rohani. Saudara sadar atau tidak, kita spiritual warfare setiap hari. Makanya Anda dan saya perlu menang dalam setiap peperangan rohani. Supaya apa? Berkat rohani itu datang buat saya dan saudara. Amin saudaraku. Nah kita udah belajar tentunya, berkat gak ada hubungan dengan kepeng. You know what's the meaning of kepeng? Doi, uang, gak ada urusan dengan uang. Berkat itu bukan uang, berkat itu sebuah kemampuan ilahi. Jadi kenapa dibilang spiritual blessing? Sederhana, hal yang spiritual adalah dimensi yang berbeda dari apa yang kita lihat setiap hari. Haleluya. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, untuk bisa mengerti tentang berkat rohani, kenapa kita diangkat ini, saya dan Anda butuh iman. Haleluya. Kenapa ada orang-orang yang selalu berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami, tambahkan. Mau ditambah kayak gimana? Imanmu sudah segitu. Tuhan sudah taruh, jangan minta ditambahin terus. Anda yang perlu punya kualitas percaya. Selamat malam. Haleluya. Saudara yang harus punya kualitas percaya, bukan tambahkan terus mau tambahin kayak gimana saudaraku. Tuhan sudah kasih. Amin. Tuhan sudah kasih, jangan cacat teologi saudara. Tuhan sudah kasih, jangan tambahkan terus. Mau tambah kayak apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sudah kasih. Pertanyaannya, kita mau bergerak dalam apa yang Tuhan sudah berikan atau tidak? Itu aja. Nah makanya ini dia, iman itu adalah sebuah kendaraan untuk masuk pada hal-hal yang rohani. Kita nggak akan pernah tahu gimana rasanya diangkat dari titik yang paling rendah untuk sebuah hal yang luar biasa. Zakaria dan Elizabeth berpikir nggak mungkin punya anak, sudah terlalu tua. Tapi waktu Zakaria tetap tekun melakukan bagiannya di hadapan Tuhan, Tuhan berkata istrinya mengandung lewat seorang malaikat. Makanya dalam Lukas pasal 1 ayat 37 dikatakan apa? Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini sudah berpikir, mungkin gak ya saya diangkat Tuhan? Mungkin gak saya mengalami promosi Tuhan? Jawabannya sangat mungkin. Karena bagi Allah tidak ada yang, bagi Allah gak ada yang mustahil. Pribadi yang berdiri di depan saudara ini adalah pribadi yang mungkin kalau bukan karena Tuhan gak mungkin ada hari ini melayani Tuhan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi itu bukan cuma sekedar nyanyian, bukan sekedar lagu yang kita nyanyikan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Karena memang sebenarnya dengan kacamata iman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, siapa yang lahir saudara? Yohanes Pembaptis. Seorang yang mungkin gak pernah dipikirkan, seorang yang mempersiapkan sebuah jalan. Waktu saudara diangkat oleh Tuhan, hal pertama yang Tuhan ubah waktu Tuhan mengangkat kehidupan kita apa Bapak Ibu?
ibadah kita. Amen. Ibadah. Yang pertama mau Tuhan rubah adalah ibadah. Maafkan, bukan ibadah yang datang tiap minggu ini, saudara. Jadi kalau Anda berpikir datang tiap minggu itu enough, saya mau beritahu saudara, tidak cukup. Karena ibadah yang dimaksudkan adalah bagaimana respon kita terhadap keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketergantungan kita sama Tuhan itu tinggi. Itu ibadah kita. Makanya waktu Tuhan membebaskan orang Israel dari Mesir, yang pertama dirubah adalah cara ibadahnya. Tuhan bilang apa? Supaya mereka melayani aku. Bebaskan mereka. Itu Keluaran pasal 8. Biarkan mereka keluar. Let my people go. Kenapa? Supaya mereka melayani Tuhan. Gak cuma berhenti sampai di situ. Supaya mereka menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tujuan saya dan saudara dibebaskan, diangkat dari titik yang paling rendah, cuman satu, untuk melayani Dia. Nggak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Anda diangkat untuk melayani Dia. Tapi di sini kita harus mengerti, rupanya untuk bisa mengerti spiritual blessing yang Tuhan sudah siapkan, kita perlu menggunakan iman kita. Makanya iman kita itu tidak bisa lepas dari Kristus. Iman kita di dalam Kristus, karena iman adalah sebuah kendaraan masuk pada hal-hal yang rohani. Saudara nggak akan bisa menerjemahkan hal-hal yang rohani dalam alam jasmani kalau kita tidak masuk pada iman. Jadi iman membantu saya dan saudara untuk masuk pada hal-hal yang rohani. Karena ini dia, saudaraku, karena iman itu berfungsi membawa apa yang ada di dalam dunia roh kepada alam jasmani. Ketahuilah bahwa kita adalah makhluk spiritual. Dan apa yang saudara bangun di alam spiritual itu akan terlihat dalam alam yang natural. Dan apa yang terjadi di alam natural itu adalah bukti dari apa yang kita bangun di alam spiritual. Jadi yang natural dan spiritual sesungguhnya tidak bisa dipisahkan. Amin. Haleluya. Berapa banyak kita adalah orang-orang yang tadinya lowly, hari ini ditinggikan Tuhan. Yang sadar aja. Saya dan saudara, suka atau tidak, engkau adalah orang-orang yang rendah, yang kemudian Tuhan tinggikan lewat penebusannya. Tanpa itu kita tetap ada menjadi seorang budak. Tanpa itu kita akan tetap menjadi pribadi yang gak mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya iman berfungsi membawa apa yang ada dalam dunia roh kepada alam jasmani. Untuk menerjemahkan sesuatu di alam jasmani ini, kita butuh iman untuk sampai ke situ. Karena tanpa hal tersebut, nggak mungkin saya dan saudara bisa paham rencana Tuhan. Nah, exalting the lowly, Tuhan angkat kita. Kenapa? Ini dia. Dalam Yohanes 8 ayat 32, di sini firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Amin. Dan kebenaran itu akan apa, saudara? Memerdekakan kamu. Berarti apa? Tidak semua kebenaran memerdekakan. Setuju ya? Tidak semua kebenaran memerdekakan. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang benar-benar Anda dan saya ketahui yang bisa memerdekakan. Ya. Karena saudara, kalau saudara nggak punya pemahaman terhadap firman Tuhan, kita tetap dalam kita tetap dalam keterikatan, kita nggak pernah merasa merdeka. Tujuan Tuhan membebaskan seseorang, dia harus bebas dengan pemahaman yang benar. Apa itu? Kebenaran. Tapi kebenaran di sini bukan kebenaran menurut pikiran kita, bukan kebenaran menurut hemat kita, tapi kebenaran menurut cara pandang Tuhan. Itu sebabnya di sini dikatakan Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Tapi kalau saudara baca dari ayat 31, orang-orang yang mengetahui kebenaran ini adalah orang-orang yang kualitasnya murid. Ya, saudara, Tuhan gak pernah pengen kita cuma jadi jemaat. Tuhan mau Anda dan saya jadi murid. Jadi jangan bangga kalau cuma jadi pengikut. Karena Tuhan mau setiap kita menjadi murid. Karena ketika saudara menjadi murid, saudara akan paham tentang hal ini. Saudara akan tahu kebenaran, dan firman Tuhan bilang kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi nggak semua kebenaran, saudara. Karena dunia ini punya kebenarannya sendiri, betul nggak? Kalau saudara lihat sekarang perang Israel melawan Iran, semua orang punya versinya sendiri.
Semua orang berkata ini dan itu dan seterusnya. Tapi saudara dan saya harus mengerti, the original information itu bukan lambe tura dan lambe-lambe yang lain. The original information is the Bible. Firman, truth, kebenaran itu. Itulah original information. Enggak ada yang bisa menambahi, enggak ada yang bisa mengurangi. Makanya kekristenan tanpa firman Tuhan itu omong kosong. Kalau orang Kristen gak suka merenungkan firman Tuhan, itu bukan Kristen. Krismon. Kekristenan gak suka baca firman, kekristenan gak hidupi firman, bukan Kristen. Anda cuma berKTP Kristen. Dan jangan heran, hidup kita jadi badut, jadi tontonan, diketawain orang lain. Kenapa? Firman gak menjadi daging dalam kehidupan kita. Kita gak pernah merdeka dari rasa bersalah. Kita gak pernah merdeka dari intimidasi. Kita gak pernah merdeka dari segala tekanan kehidupan. Sementara Tuhan bilang, Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan yang rendah. Saya dan saudara ditinggikan oleh Tuhan. Supaya apa? Mempermalukan orang-orang di dunia ini yang hidup dengan cara dunia. Tetapi karena kita gak ada firman di dalam, kita gak pernah merdeka, Bapak Ibu Saudara. Sementara tujuan firman itu ada supaya Anda merdeka. Makanya gini, exalting the lowly, from the lowly to become representative of Christ's kingdom. Ada banyak orang di dunia ini yang tadinya hanya orang biasa kelihatannya, bukan siapa-siapa. Tapi tiba-tiba mereka menjadi sebuah pribadi yang diperhitungkan di dunia ini. Setiap kali mereka ditanya, dan terutama orang-orang yang hidup dalam kebenaran, jawabannya cuma satu, it's all about Jesus. Nggak ada yang lain. It's all about Jesus. Nah, saudara, ada pemahaman di dunia ini yang membuat orang itu nggak bisa bergerak pada sebuah tingkatan bahwa dia sudah, karena gini, kata exalt, saya mau kembali ke kata exalt. Kata exalt itu bukan kata sembarangan, Bapak Ibu. Kata exalt itu ditempatkan pada sebuah posisi penghargaan tertinggi. Amin. Nah, makanya waktu saudara misalnya, saudara bernyanyi, I exalt thee, kan bahasa Indonesianya apa? Kau ku sembah. Nah, kata exalt itu lebih tinggi dari sekedar kau ku sembah. Nah, makanya ketika orang mengerti hidupnya ditinggikan, respon dia terhadap dunia ini akan berbeda. Kalau saudara ngerti kata exalt, cara saudara bernyanyi pun gak akan sama. Saudara akan bernyanyi dengan luar biasa, dan ketika saudara hidupi itu dalam kehidupan sehari-hari, engkau juga tidak akan menghidupi kehidupanmu dengan cara yang biasa. Tapi saudara akan menghidupi cara hidup yang luar biasa. Haleluya. Nah, ini dia. Ada pemahaman Roma dan juga kalau saya sebut sebagai Roman and Greek mentality. Ya. Pemahaman ini muncul, saudaraku, lihat filsuf-filsuf yang luar biasa. Ada Plato, Socrates, dan yang lain. Tapi banyak orang percaya, dan di dunia ini orang percaya sekali dengan pemahaman ini. Even mereka yang ada di gereja pada hari ini. Pemahaman tentang kepemimpinan, pemahaman tentang bahwa gini, leadership is a spiritual endowment. Atau saya sebut kembali gini, kepemimpinan merupakan anugerah alamiah. Tapi endowment yang dimaksud di sini atau merupakan anugerah alamiah ini hanya untuk golongan orang-orang, maafkan saya, orang-orang yang kelihatan kulitnya putih. Yang kedua, ini hanya berlaku buat orang-orang yang matanya belok, darahnya mungkin agak biru keungu-unguan, lalu kemudian rambutnya juga itu pirang. Jadi di luar pemahaman ini mereka nggak layak disebut pemimpin. Oke, ini Roman and Greek mentality. Lalu mereka berkata kepemimpinan merupakan hasil bawaan sejak lahir. Lahirnya di mana? Kalau dia lahirnya di golongan orang-orang yang disebut sebagai bangsawan, bangsa tangini awan. Orang Jawa bilang kalau bangsawan itu, bangsa tangini awan itu kelompok orang-orang yang bangun siang.
Bangunnya siang jam 11, jam 12 bikin status good morning. It's a beautiful day. Ya. Nah, kepemimpinan merupakan hasil bawaan sejak lahir, tapi mereka yang hanya pada posisi tertentu. Tapi pemahaman Roma dan Yunani yang lainnya adalah begini, bahwa hasil takdir Tuhan. Lalu dibilang ini, produk daripada kepribadian yang berkarisma. Makanya orang mengejar karisma daripada karakter. Karena dia berpikir gini, kalau saya berkarisma, pakai baju yang bagus, bermerek, branded, kalau saya begini, nah makanya saudara lihat ya, hari ini dunia dibangun dengan pemahaman itu. Mereka sulit untuk melihat orang-orang yang kelihatannya sederhana. Even di dalam gereja, nggak semua gereja ini enggak, haleluya, amin, amin yang sepi. Tapi ada orang-orang yang berpikir begitu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memimpin. Karena apa? Dia punya karisma, yang lain kurang karismanya. Akhirnya yang lain beli motor karisma. Supaya apa? Supaya dia bisa jadi pemimpin. Karena adalah produk kepribadian yang berkarisma. Kalau nggak berkarisma, dan kemudian orang-orang pintar di dunia berkata, memang begitu Pak. Iya begitu karena apa? Karena pemahaman daripada Yunani. Saudara tahu nggak? Waktu Roma kuasai seluruh dunia, hanya Yunani yang nggak dihancurkan, perpustakaannya. Kenapa? Karena begini, Roma kuasai segala sesuatu dengan kekuatannya, tetapi dia nggak punya pola pikirnya. Bagaimana cara Roma bisa menguasai dunia bukan cuma dengan kekuatan tapi juga dengan pola pikir. Dia butuh perpustakaan orang-orang Yunani. Pemahaman itu mereka ambil. Pemahaman Plato, Socrates, semua saudara sebut saya filsuf yang hebat. Tujuannya cuma satu, supaya mereka bisa kuasai bukan lagi cuma dengan kekuatan tapi juga dengan pemikiran. Disukai atau tidak, gereja juga mengalami hal yang sama. Makanya gereja harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa membiarkan seseorang mendapatkan sebuah posisi cuman hanya karena karisma. Kita udah nggak pusing lagi dia hidup benar atau tidak, dia berjalan dalam kebenaran atau tidak. Saudara kalau mau pikirnya model begini, saudara, bagaimana dengan Yohanes 4, seorang perempuan Samaria itu, dia hidup dengan banyak laki-laki. Kalau ini standarnya, saya pikir dia nggak mungkin bisa menangkan banyak orang di daerahnya. Kalau ini standarnya, dia nggak mungkin bisa menangkan banyak orang. Makanya banyak orang merasa gini, Pak, saya nggak melayani lah Pak, karena ekonomi saya belum cukup baik Pak. Saya nggak melayani dulu Pak, karena saya bukan orang yang pandai bicara. Sementara Tuhan bilang buat Musa yang tidak pandai bicara itu, Pak, saya ini bukan orang yang luar biasa. Jadi kita berpikir kalau kita pada posisi yang sangat layak, baru kita bisa pantas dipandang orang lain. Pemahaman ini hadir saudara. Gak berhenti hanya di situ saudaraku. Hanya diperuntukkan bagi kelompok elit. Dengar, Yesus lahir di tengah-tengah kebudayaan Romawi dengan pemikiran Yunani. Tapi lihat, dia tidak hidup dengan budaya yang ada. Dia jungkir balikan semua budaya yang ada. Dengan apa? Kingdom mentality. Amin saudaraku. Dia hidup dengan mentalitas kerajaan Allah. Dia nggak peduli dengan gaya Romawi, Yunani, dia nggak peduli. Dia hidup dengan mentalitas kerajaan Allah. Dan kalau saudara paham bahwa hidup saudara sudah diubahkan, sudah diangkat oleh Tuhan, nggak akan ada yang dari luar bisa menghancurkan kita. Saudara tahu kapan Roma hancur? Roma tidak hancur dari luar. Roma hancur dari dalam. Karena apa? Immorality. Bayangkan kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Romawi, saudara, tiba-tiba harus terpecah-pecah menjadi Franco, Spanyol, Franco menjadi France, Spanyol menjadi Spanyol, apalagi Portugal, Anglo-Saxon menjadi UK sekarang ini, United Kingdom. Itu semua adalah wilayah kekuasaannya. Tapi dengar, dia tidak bisa dipecahkan dari luar. Dia dipecahkan dari dalam sendiri. Apa yang membuat kadang-kadang kehidupan kita gak maksimal? Bukan omongan orang Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita yang gak punya rasa percaya. Halo?
Waktu saya bertobat jadi hamba Tuhan, teman-teman saya seperjuangan dalam kenakalan bilang buat saya begini, model kayak lu bisa jadi pendeta katanya. Masa sih kamu jadi hamba Tuhan? Kalau saya dengar omongan mereka, hari ini saya nggak jadi hamba Tuhan. Kenapa? Karena yang dari luar nggak bisa hancurin kita. Yang bisa hancurin kita cuman yang ada di dalam. Makanya gini, bangun kesadaran dari dalam kita untuk mengerti, hey, saya sudah ditinggikan oleh Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah dimerdekakan. Saya sudah mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah makanya gini, orang gak cukup cuman bertobat. Amin. Haleluya. Gak cukup cuma bertobat. Karena bertobat itu bukan cuma sekedar berpindah dari gelap kepada terang. Tapi bertobat itu adalah perubahan pola pikir. Ya kan? Saudara dan saya nggak cukup cuman bertobat, tapi harus apa? Hidup dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Nah makanya gini, waktu Tuhan taruh manusia di Eden, tujuannya cuma satu, supaya mereka mengerti tentang keberadaan Tuhan di dalam hidup mereka. Ini yang saya mau bilang buat saudara, our destination never be a place, but relationship. Amin. Tujuan kita nggak pernah tempat, tapi hubungan. Selamat malam. Selamat istirahat, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan kita nggak pernah tempat, tapi hubungan. Katakanlah rumah Bapak Ibu Saudara di Gading Serpong atau mungkin di Pluit atau di Pik sekitarnya. Katakanlah rumah saudara di Pluit. Saudara mendarat dari sebuah kota. Saudara sampai di Soekarno-Hatta. Saudara sudah sampai di rumah belum? Sudah sampai di rumah belum? Belum. Saudara mungkin saudara dijemput atau mungkin saudara ambil taksi, saudara sampai ke Pluit sesuai dengan alamat rumah saudara. Saudara sampai di situ. Saudara sudah sampai rumah belum? Kenapa? Alamatnya udah pasti loh. Pluit Sakti nomor 15. Gak tahu rumah siapa tuh. Saudara udah sampai nih. Grabnya sudah antar saudara Pluit Sakti nomor 15. Saudara bel, rumahnya dibuka, ada mbak yang bukain rumah. Saudara sudah sampai rumah belum? Kayaknya saudara ada banyak yang ragu-ragu menunggu apa ini. Ya, saudara sudah sampai rumah atau belum? Saudara belum sampai. Kenapa? Karena di dalam rumah itu saudara cuma ketemu mbak. Kamu gak punya hubungan sama mbak. Halo? Kapan saudara merasa sampai rumah? Ketika saudara lihat istrimu, anak-anakmu ada di situ. Because our destination never a place but relationship. Mau mereka ada, udah saudara sampai di rumah di Pluit Sakti nomor 15A, sampai di tempat, jangan cari rumah itu setelah ibadah. Karena saya nggak tahu itu rumah siapa. Ketika saudara sampai di Pluit Sakti nomor 15A, ternyata nggak ada siapa-siapa di situ. Saudara belum sampai rumah. Mungkin istri sedang di salon, mungkin anak-anak dari di sekolah atau mungkin kegiatan yang lain. Anda belum sampai rumah. Kapan saudara merasa that's we call home? Ketika ada relationship di situ. Saudara dengar baik. Bagi Tuhan hubungan itu di atas segalanya. Tujuan penebusan cuma satu, supaya engkau punya hubungan sama Tuhan. Waktu Tuhan angkat kita dari titik yang paling rendah, supaya hubungan itu dipulihkan. Jadi kalau saudara berpikir tujuan kita adalah tempat, karena tempat akan bisa berpindah-pindah, tapi hubungan itu tetap. Amin, saudaraku. Ada cerita seorang anak gadis yang suka dengan durian, tapi gajinya gak seberapa. Jadi anak gadis ini setiap kali mau makan durian, dia nunggu gajinya setelah 3 bulan dia baru bisa beli durian, karena harganya cukup mahal di Muara Karang. Ini bukan Pluit Sakti lagi, saudara. Udah agak berpindah sedikit. Ya. Nah, dia bisa beli durian, tapi mungkin bukan yang terbaik. So, karena dia suka banget durian, dia bergaul dengan teman-teman yang juga punya
kesamaan suka durian, tapi keuangannya lebih dari dia, dan sering ajak dia makan durian. Ya dari 3 bulan sekali menjadi paling gak sebulan sekali. Tapi rupanya saudaraku, hasrat untuk makan duriannya tinggi sekali. Sehingga yang dia lakukan adalah apa? Dia lihat ternyata yang jual juga masih lajang, cowok lumayan ganteng. Dan dia mulai kenalan saudara dengan yang punya durian. Dan mulai tukar-tukeran follow-followan IG. Setiap kali ada durian baru muncul, durian baru datang, montong, mantong dan sebagainya. Nah maka dia mulai di DM, ini ada durian baru nih, kamu kesini nggak? Harganya murah, datang. Tapi dia tahu kalau gue makan durian terus, walaupun bayarnya setengah harga, tetap saya nggak akan cukup duitnya. Nah apa yang terjadi saudaraku? Dan maka anak gadis ini mulai tertarik dengan si penjual durian, mulai bangun hubungan. Nah apa yang terjadi? Lama-kelamaan mereka memutuskan menikah dengan tukang durian ini. Nah waktu dia menikah dengan tukang durian ini, dia nggak perlu lagi keluarkan gajinya untuk beli durian. Kenapa? Every day ada durian di rumahnya. Ketika tujuanmu cuma durian, engkau akan terbatas. Tapi ketika tujuanmu yang punya durian, unlimited. Makanya dengar baik, our destination never be a place. Our destination is relationship with God. Tuhan kita unlimited. Waktu dia angkat kita, saudaraku, dari titik yang paling rendah, dia bawa kita pada kehidupan yang bukan cuma sekedar cukup, tapi more than enough. Dalam hal ini bukan bicara cuma harta, tapi more than enough di dalam apa? Kepuasan di hati saudara akan keberadaan Tuhan. Tuhan bisa saja saudara merubuhkan tembok Yeriko dalam 1 hari, 1 kali selesai. Tapi kenapa orang Israel harus berputar setiap hari selama 6 hari, 1 kali, hari ke-7 7 kali? Ngapain? Kurang kerjaan. Karena iman itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Mungkin engkau sudah berputar 5 kali dalam tembok persoalanmu. Mungkin ada tembok ekonomi yang sedang kamu gumuli. Mungkin ada tembok pelayanan yang kamu sedang gumuli. Saudara sudah berputar-putar 5 kali. Tenang, masih ada 6 kali. Haleluya. Waktu saudara menyerah, saudara gak akan lihat tembok itu runtuh di depanmu. Tapi waktu saudara taat dengan kehendak Tuhan, wah saudara kayak orang gila, muter, diam, gak ngapain. Dari dalam tembok orang mulai ngatain, ngapain. Dia muter lagi besoknya, muter lagi, mungkin dilempari dan sebagainya. Hari ke-7 7 kali dia putar. Tapi lihat, tembok itu rubuh bukan karena kekuatan manusia, karena spiritual blessing. Apa itu? Iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jadi tujuan kita tidak pernah tempat. Tujuan kita selalu hubungan. Waktu Tuhan bangkitkan kita dari titik yang paling rendah, Dia mau bilang gini, bahwa penyembahan itu penting. Saya harus ngomong ini buat saudara karena banyak orang masih berpikir bahwa penyembahan itu adalah nyanyi. Sementara gak ada hubungannya penyembahan dengan nyanyian. Penyembahan adalah sikap tunduk kita akan keberadaan Tuhan. Kapan nyanyi muncul? Sebagai respon positif kita dari pengenalan kita akan Tuhan. Amin saudara. Ini yang terjadi. Nah makanya kalau saudara ngerti ini, waktu pandemi orang bingung, Pak gereja tutup semua gak ada dan sebagainya. Kalau tujuan kita bukan tempat, tujuan kita hubungan, saudara gak usah pusing dengan hal itu. Amin saudaraku. Gak usah pusing dengan hal itu. Pak saya kok gak dikunjungi, Pak saya kok gak didoakan, saya gak begini. Tujuanmu bukan tempat dan orang. Tujuan saudara adalah hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga waktu saudara ketemu dengan yang namanya hubungan, itu membangkitkan kehidupan saudara. Nah ayat yang terakhir bilang begini, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya. Wah, pemazmur lagi bilang siapa manusia sehingga Tuhan mengingat. Karena mungkin Daud memposisikan diri sebagai orang yang punya banyak kesalahan. Dia punya banyak hal yang tidak gampang untuk dilalui. Tapi dia berkata kepada Tuhan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau apa? Mengindahkannya. Rupanya saya dan saudara spesial di mata Tuhan.
Haleluya. Iya jelas Tuhan menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan yang rendah. Kalau Anda nggak spesial, dia nggak akan lakukan itu buat hidup saudara. Haleluya. Dan hari ini saya sedang berdiri di depan orang-orang yang tidak hidup dengan mentalitas Romawi ataupun mentalitas Yunani, yang berpikir hanya orang-orang tertentu yang bisa jadi pemimpin, hanya orang-orang tertentu yang bisa dipandang. Saya beritahu bahwa saudara, saya sedang berdiri di depan orang-orang yang adalah umat pilihan Allah. Makanya dia berkata, siapa manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah kemudian anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun, perhatikan ini, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara, bukan Allah, tapi dibilang hampir sama seperti Allah. Dan ada perkataan telah. Jadi memang jelas Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Lalu dibilang, dan telah memahkotainya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Haleluya. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Amin, saudara. Segala-galanya diletakkan di mana? Di bawah kakinya. Wow, kalau saudara baca ayat ini, apa yang Bapak Ibu saudara dapatkan pengertiannya? Coba lihat hidup kita. Bagaimana hidup kita mundur 10 tahun sebelumnya. Coba lihat bagaimana hidup kita 20 tahun sebelumnya. Atau mungkin coba lihat hidup kita 5 tahun atau tahun lalu sama hari ini. Kalau mau pakai standar kita, mungkin kita nggak ada di posisi hari ini. Tapi Tuhan bilang begini, siapakah kita? Tidak pemazmur berkata, siapakah? Oleh mengkibot. Siapakah? Bukan siapa-siapa, saudara. Tapi hanya karena kemurahan Tuhan, hidupnya bisa menjadi berbeda. Makanya, kalau saudara lihat ayat ini, saudara coba bandingkan kehidupan kita. Jangan dengan penderitaan yang kita alami hari ini. Kalau kita melihat hidup kita dengan pergumulan kita hari ini, kita selalu akan fokus pada permasalahan kita. Tapi coba lihat hidup kita dengan apa hal baik yang Tuhan sudah kerjakan. Haleluya. Oke, lagunya bilang ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi terus kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam. Gak usah liriknya, gak usah. Tadi poin yang tadi aja. Kebaikanmu, kebaikanmu. Amin. Sempat membuat sempat terpesona gak saudara? Kita jujur gak apa-apa kan? Karena kejujuran awal dari ketahuan. Ya, sempat membuat terpesona, jujur. Siapapun, mau hamba Tuhan sekalipun, pasti sempat membuat terpesona. Baru refnya bilang gini, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah Tuhan selain? Sekali lagi, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas
selain. Ada orang protes tentang lagu ini, saudara. Pak, itu lagu orang gak percaya diri katanya. Kenapa? Karena nyanyi siapakah aku ini, berarti dia gak tahu siapa dirinya. Padahal lagu ini lagi bilang gini, kalau tanpa Tuhan I'm nothing. Siapa saya? Karena apa? Karena dia bilang gini, saya sempat terpesona sama semua berkat Tuhan. Saya mulai berpikir kalau Tuhan berkati saya secara harta, itulah Tuhan. Padahal sesungguhnya saya hidup bernafas hari ini itu karena Tuhan. Kalau kemudian Tuhan percayakan sebuah posisi, sebuah kemudian harta benda dan sebagainya, itu hanya bonus, saudara. Haleluya. Itu hanya bonus, itu bukan tujuan kita. Tapi mari, banyak orang kehilangan imannya karena mengejar dampaknya, bukan tujuannya. Mereka habiskan waktu mengejar dampaknya, bukan mengejar tujuannya. Saya belajar Alkitab, saudara, saya baca Tuhan luar biasa. Janganlah kamu khawatir, janganlah kamu khawatir. Kenapa dibilang gak boleh khawatir? Because khawatir for nothing. Karena memang gak ada yang perlu kita khawatirkan. Tapi kenapa kita terus khawatir? Karena iman kita tidak teraktivasi. Nah, firman Tuhan bilang begini, bahwa siapa manusia sampai Tuhan buat semegah itu, sehebat itu. Rupanya tujuan Tuhan spesifik dengan gambarnya atas kita. Cuman satu, membuat kita berbeda dengan ciptaan lainnya. Supaya saya dan saudara berfungsi melihat segala sesuatu yang belum kelihatan. Apa itu? Iman. So, mari. Dalam pemahaman exalting the lowly ini, saya ingin kita semua melihat sebuah karya Kristus. Kalau kita ada hari ini, bukan karena kita kuat, tapi semata-mata cuman karena karya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Bangkit berdiri, saudara. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Oh, siapakah aku ini? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain Puji dan sembah. mari serukan, oh, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain Puji dan sembah. persiapkan perjamuan kudus kita sambil kita merenungkan firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mengangkat dan menjadikan kami perwakilan kerajaan Allah di muka bumi ini. Status kami berubah. Kami bukan lagi orang yang terhina,
Kami bukan lagi orang yang mengalami sesuatu yang rendah secara spirit. Kami tidak lagi fokus pada penindasan, diremehkan dan sebagainya. Karena Tuhan sudah angkat kami. Tuhan sudah tebus kami. Biarlah iman kami aktif untuk melihat rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati roti dan anggur ini Tuhan. Kami mau sehidangan dengan Tuhan. Kami tahu ada mujizat dalam perjamuan kudus. Kami tahu ada kemenangan. Korabasyamu tokori biasa. Ambil waktu saudara. Bermazmur buat Tuhan. Korabahata siki wihararaba. Koribahala bakota siki. Sambil mengangkat roti di tangan kita. Kumama boshamu neni. Haleluya. Oribiana bashana namodei. Haleluya. Haleluya. Percayakah saudara, bahwa roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang memerdekakan kita dan menganugerahkan kita segala berkat rohani supaya kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan di bumi ini, melakukan kehendak-Nya. Saudara yang percaya dengan iman, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sakit sembuh pagi hari ini. Tuhan melepaskan saudara dari segala macam keterikatan. Tuhan membebaskan engkau, menolong saudara. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita pegang ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang memerdekakan kehidupan kita. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Yesus. Mari ambil waktu bersyukur. Terima kasih buat darahmu, buat nyawamu. Bersyukur. Terima kasih buat cintamu. Terima kasih buat hidupmu. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kemohon. Oraga shimiana Buat hidupku yang Kau berikan bagiku. kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Kami bersyukur. Haleluya.
Kami bersyukur buat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu Pak Daniel bagi kami. Berkati Pak Daniel ya Tuhan, pengurapan-Mu tetap ada dalam hidupnya, dalam mengembalakan, menjadi kepala rumah tangga. Tuhan senantiasa ada di pihaknya. Setiap pemberitaan firman yang dimanapun dia akan disampaikan, orang diberkati, orang diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan dari hidupnya dan dari seluruh keluarganya. Terima kasih, kami bersyukur pada siang hari ini buat kebenaran-Mu yang menegur kami, menguatkan kami, membawa kami kepada pengharapan yang lebih di dalam Sang Raja. Kami juga akan menabur, kami percaya, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin, amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Angkat tanganmu. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini, berkat-Mu atas kami semua yang sudah hadir, berkat-Mu dalam pekerjaan kami. Apa yang kami lakukan, perbuat, Tuhan buat berhasil. Usaha-usaha kami makin berkembang. Orang boleh bilang dunia ini sedang sulit, ekonomi sedang sulit, tapi kami tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Berkat-Mu atas kami tidak terpengaruh oleh ekonomi yang buruk, oleh resesi, tapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Berkat-Mu atas rumah tangga kami, suami istri harmonis, anak-anak juga diberkati Tuhan dalam sekolah mereka, yang mereka kerjakan juga Tuhan buat berhasil, dan masa depan yang gilang gemilang Engkau beri bagi rumah tangga kami. Berkat kerukunan, berkat keharmonisan melimpah-limpah atas rumah tangga kami. Kami bersyukur ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang sedih Tuhan berikan penghiburan, sukacita, berkat Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, sukacita, berkat kerajaan Allah, kebenaran dan damai sejahtera dari sorga melimpah atas hidupmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati dan siap jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday Bapak Ibu Saudaraku.